Udah bawa kabur mobil pelanggan seenaknya, malah ditabrak ke kakek-kakek tak bersalah. Meninggoy pula kakek itu ya kan. Ini dia kisah dan catatan dosa si tampan miskin tapi banyak tingkah, Tongkla. Buat yang belum nonton episode sebelumnya, sudah kita siapin playlist di bawah yang bisa kalian klik dan tonton dari awal supaya gak bingung. Tongkla bekerja di bengkel untuk mendapatkan uang yang dia gunakan untuk minum-minum bersama teman-temannya. Anak laki-laki kurang mampu ini hobi sekali mentraktir teman-temannya, padahal dia sendiri hidupnya serba kekurangan. Hari itu, dia meminta gaji lebih awal. Tentu saja atasannya gak mau memberikannya, karena tahu uangnya akan Tongkla gunakan untuk pesta miras. Bahkan maksud atasannya ini baik, menasihati Tongkla agar hidup sesuai kemampuannya. Tapi Tongkla justru kesal, disuruh nutup bengkel, malah diam-diam bawa kabur mobil pelanggan. Asik nyetir sambil main HP, akhirnya dia nabrak orang sampai meninggal. Tapi karena di tempat kejadian itu tidak ada yang melihatnya, Tongkla memilih kabur dan tidak bertanggung jawab. Dan ya, flash disk yang dikirim di dalam surat truth order-nya berisi rekaman CCTV kejadian itu yang membuat Tongkla shock. Kamin menyuruh stafnya untuk memeriksa gambar dan sidik jari di surat truth order milik Tar. Dari kasus Tar sebelumnya, petugas menemukan ekstasi, ganja, dan obat bius di dalam tasnya. Anehnya tidak ditemukan ketamin dan fensiklidin seperti yang di samping jasad Tar ditemukan. Obat itu bisa bikin seseorang berhalusinasi tingkat tinggi, bahkan sampai tidak sadarkan diri. Dan ya, bubuk itu sengaja dibawa oleh sosok bertopeng untuk menyumpal mulut Tar sebelumnya. Yang kukira kemarin busa-busa itu guys. Tidak ditemukan sidik jari di besi yang tertancap. Jet menyimpulkan mungkin saja motifnya hanya balas dendam pribadi. Dan pelakunya bisa saja salah satu di antara geng Avengers, karena polanya masih sama, membuat korban dulu sebelum membunuhnya. Mereka sangat yakin pelakunya pasti mengenal betul anak-anak geng Avengers, dan bisa dipastikan tidak berakhir pada Puify dan Tar saja. Intinya mereka semua dalam bahaya. Jika pelakunya tidak segera ditangkap, akan ada lagi korban berikutnya. Lalu, Jet menyuruh Letnan Pai agar mengerahkan beberapa anggota mata-mata untuk mengawasi gerak-gerik mereka semua, termasuk Jay adiknya sendiri. Namun, Kamin meminta agar Jay diawasi oleh mereka berdua langsung saja dengan cara mendekatkan diri. Bukan untuk mendapatkan perlakuan khusus, tapi supaya ada salah satu dari mereka yang mempercayai polisi, sehingga nanti bisa terbuka, dan yang paling memungkinkan ya cuma si Jay. Mereka lalu mendatangi bagian tim forensik dan bertemu Dr. Tan Hun yang menangani kasus Tar. Ada 4 batang logam tertanam di tubuhnya dan paku ditancapkan ke bagian tengah dada. Penyebab kematiannya adalah kehilangan banyak ketamin ditemukan di bagian wajah dan tenggorokannya. Dokter menyimpulkan sengaja mencekokinya agar menimbulkan halusinasi. Kamin bingung, jika niatnya mau juga, kenapa masih menggunakan ketamin? Dokter Tan Hun pun berkata, mungkin pelaku ingin membuat korban kehilangan kendali atas tubuhnya dulu, agar bisa menaklukkannya dengan mudah. Kemudian dokter ini malah genit banget sama Inspektur Kamin, yang membuat Jet akhirnya cemburu dan dalah. Skip adegan ini guys. Mereka lalu mendapatkan telepon dari Komandan Don yang mendesak mereka supaya segera mengungkap kasus pembunuhan itu karena mendapat tekanan dari media. Pokoknya mereka berdebat, Komandan Don ini pengen cepat kasus itu selesai karena jika terlalu lama khawatir publik nih akhirnya akan tahu jika ada anak anggota parlemen Ratana yang terlibat. Kapten Don lagi-lagi memperingatkan Kamin supaya tidak terlibat dengan Cem. Bahkan mengancam jika dalam 7 hari ke depan gak ada perkembangan, maka akan menugaskan orang lain. Lah, gimana ya? Gelagat Cem yang paling mencurigakan, tapi gak boleh diwawancara. Di sisi lain pengen kasusnya cepat selesai. Kan aneh ya? Jet mencurigai Tongkla karena ada di tempat kejadian peristiwa yang menimpa Tar. Sementara Kamin mencoba memahami pola dan motifnya. Tar dan juga fakta bahwa Tar telah memperkosa Puify. Kamin mulai curiga ke Cem karena semuanya kembali berhubungan dengan Puify. Meski komandannya melarang Kamin melibatkan Cem, tapi Kamin tetap menentangnya dan kembali menemui Cem. Kali ini Kamin datang ke kondo yang ditempati Cem dan Puify sebelumnya. Saat melihat sweater Chelin ada di sana, Kamin jadi semakin yakin jika Cem ini memang benar-benar selingkuh di belakang Puify. Kamin dan Jet lanjut bertanya soal Puify dan Tar, tapi Cem gak mau menjelaskan apapun dan meminta mereka bicara sama pengacaranya saja.
lalu kemudian mengusir mereka. Tongkla menghubungi Chelin dan meminta ketemuan, tapi si Chelin menolak karena mereka sedang diawasi. Tongkla lalu bertanya sebelum Pui Fai meninggal, Chelin bertukar obat apa dengannya, karena waktu itu si Tongkla ini melihatnya. Tongkla mengancam jika Chelin gak jujur padanya maka gak akan membantunya lagi. Akhirnya Chelin mengaku kalau itu semacam obat tidur yang dipesan Pui Fai untuk mengerjai mereka semua. Chelin tidak menyangka kalau ujung-ujungnya Pui Fai bakal meninggal karena obat yang dipesannya itu. Jadi intinya mereka semua ini tertidur karena obat yang dipesan Pui Fai melalui Chelin tersebut. Karena sudah mengaku, Tongkla pun berjanji akan melindunginya. Dan tanpa disadari, gelagatnya telah difoto oleh Ken dari jauh. Ken kemudian melaporkannya pada Kamin hasil pantauan timnya terhadap semua anggota geng Avengers. Untuk Beo, para siswa di kampus mengatakan jika Beo ini gak punya banyak teman karena sering berkelahi. Sementara Chem dan Chelin terlihat pulang seperti biasa. Lalu Time dan Jay kelihatan sangat sibuk dan memiliki banyak aktivitas kampus karena mereka berdua begitu populer di kampusnya. Jadi gak ada yang mencurigakan kecuali Tongkla yang bekerja di bengkel. Terlihat tegang saat sedang menelpon seseorang yang suaranya suara wanita. Kamin lalu meminta agar riwayat panggilannya Tongkla diperiksa. Kemudian Kamin mendapat telepon dari Jay yang mengabarkan jika Tongkla sudah menerima surat dan tidak bisa dihubungi. Tongkla rupanya sedang dihajar habis-habisan oleh rentenir karena tidak bisa bayar hutang tepat waktu. Beruntungnya Jet, Kamin dan Jay tiba dengan cepat di sana. Kamin lalu meminta surat truth order sambil memperhatikan kamar Tongkla yang berantakan karena ulah rentenir itu. Tapi Tongkla hanya memberikan sebagian, surat jujur beserta foto bersama geng Avengers-nya saja. Surat jujur itu berisi pernyataan jika selama ini Tongkla tahu tentang kejahatan-kejahatan temannya. Cem menyontek saat ujian, membiarkannya menyalin jawaban, Tar yang membius wanita dan memperkokanya, Beo menyerang gadis-gadis yang mendekati pacarnya dengan air keras, tapi Tongkla memilih diam agar bisa minum-minum dan mendapat uang suap. Bahkan, Tongkla pernah mencuri dan membuat seseorang terbunuh. Tongkla mengakui jika dia memang pernah mencuri, tapi tidak pernah membunuh seseorang. Meskipun hidupnya miskin, dirinya tidak serendah itu sampai harus membunuh seseorang. Kamin lalu meminta Tongkla dalam beberapa waktu ke depan supaya jangan sendirian. Namun Tongkla berkata sudah biasa hidup sendiri karena sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Kamin akan mengirim petugas untuk memeriksa setiap 2 jam. Setidaknya sampai nanti Tongkla memberikan pernyataan di kantor polisi terkait kasus rentenir dan juga surat itu. Sampai saatnya tiba, Tongkla diminta supaya jangan kemana-mana dulu. Kamin dan Jet pun pergi sementara Jay memilih tetap tinggal untuk membantu membereskan kamar Tongkla yang berantakan. Kamin sangat yakin jika Tongkla menyembunyikan sesuatu. Bahkan Jet tidak percaya jika Tongkla hanya menerima surat jujur saja. Mereka berdua curiga jika Tongkla sudah merekayasa cerita. Kalau memang benar kamarnya diacak-acak oleh rentenir, kenapa rentenir itu tidak mengambil barang-barang berharganya untuk membayar hutang? Di sana juga masih ada laptop. Dan mereka pun akan mengajak Jay makan malam untuk menanyainya lebih lanjut. Jay berkata pada Tongkla kalau dia punya tabungan dan bisa meminjamkannya untuk membayar hutangnya. Tapi Tongkla menolak. Karena yang membuatnya khawatir bukan soal uang, melainkan tentang si apakah benar mereka akan juga. Malam harinya, Jay tahu jika dimanja kakaknya seperti ini pasti ada maunya. Kamin pun langsung memberikan nasihat. Jika Jay menyembunyikan sesuatu, maka waktu yang dibutuhkan bagi polisi untuk mengungkap siapa pembunuhnya akan semakin lama. Dan itu membahayakan teman-temannya. Tapi Jay tetap tidak mau cerita karena sudah berjanji. Rupanya tadi siang, Tongkla sempat menunjukkan isi rekaman CCTV di flash disk dan meminta Jay agar merahasiakannya. Dan cuma Jay dan Cem lah yang tahu. Kamin lalu mendapat telepon dari partnernya yang bernama Nikolai soal ketamin dan fensiklidin di tubuh Tar yang terhubung ke jaringan klub di Bangkok yang sedang dalam penyelidikan juga. Karena melibatkan pengedar besar di mana ada politisi tingkat tinggi bahkan polisi juga yang terlibat. Jika terungkap, maka akan ada banyak nama orang penting yang terseret. Tiba-tiba, datanglah segerombolan preman yang turun dari mobil dan langsung menghajar Kamin sambil mengancam agar jangan ikut campur terlalu jauh. Untungnya Jet segera datang membantu meski Kamin sempat tersayat pisau. Sesampainya di rumah, Jet membantu membalut luka lalu menyuruh Ken supaya memeriksa semua kamera CCTV. Jet bertanya pada Kamin apakah mungkin itu ulah anggota parlemen Ratana. Kamin menjawab dengan mulut tajam seperti dirinya pasti banyak sekali musuh di luar sana. Jay lalu mendatangi mereka dan Jet menekannya supaya bercerita. Tapi Jay takut dan tidak ingin Tongkla dipenjara jika bercerita. Kakaknya pun emosi dan kesal sekaligus gregetan.
Tapi Kamin mencoba menenangkannya. Kamin berkata, jika polisi saja bisa diserang oleh mereka, bagaimana nasib teman-temannya Jay nanti? Akhirnya Jay pun mengaku kalau surat itu sebenarnya datang bersama flash disk yang berisi rekaman CCTV Tongkla mencuri mobil pelanggan dan menabrak seseorang. Tapi karena bingung dan panik, waktu itu Tongkla pergi gitu aja tanpa memperdulikan korban yang tergeletak. Dan yang tahu kejadian itu cuma si Cem, makanya mereka saling tukar informasi untuk menjaga rahasia masing-masing. Jet pun marah dan menasehati adiknya itu. Boleh-boleh aja menyayangi temennya, tapi harus ada batasannya juga. Dan yang dilakukan temennya itu adalah kriminal. Kamin lanjut bertanya bagaimana dengan kartu tantangannya, dan Jay tidak tahu karena Tongkla hanya menunjukkan flashdisk itu saja. Dan foto bersama mereka yang datang bersama suratnya ternyata diambil oleh Time di tahun pertama mereka masuk kuliah. Kamin menyimpulkan setelah Tongkla, orang yang paling kejam di geng mereka mungkin adalah Beo. Beo sendiri sedang panik karena dia ternyata sudah menerima surat truth order beserta bukti catatan dosa-dosanya. Surat jujurnya berisi pernyataan bahwa Beo menyiram cairan asam pada seorang gadis, juga menyeret Pui Fai supaya melakukan aborsi, mengakhiri hidup yang bahkan belum dimulai alias bayi tak berdosa. Beo mencoba menghubungi Chelin berkali-kali tapi gak diangkat. Dalam surat tantangannya ada dua nama yang tertera, Jay dan Chelin. Untuk mengatasi stresnya, Beo akhirnya berendam di backup. Tiba-tiba seseorang masuk. Beo kira itu adalah Chelin, tapi ternyata itu adalah sosok bertopeng yang menawarkan jujur atau tantangan. Beo berkata dia sudah memilih untuk menantang Chelin, tapi sosok itu berkata sudah terlambat karena sudah ada seseorang yang memilih untuk menantang Beo lebih dulu. Sosok bertopeng itu langsung menyiramkan cairan asam ke wajah Beo yang otomatis sangat perih, kepanasan hingga melepuh. Lalu lanjut menuangkannya ke sekujur tubuh Beo yang membuatnya teriak histeris kesakitan. Karena motif pembunuhannya sama menggunakan surat truth order, Kamin berkata kalau mereka harus bagi tugas, menggeledah rumah Pui Fai untuk mencari surat jujur atau tantangannya juga, lalu menemui Beo untuk menanyakan apakah sudah dapat surat atau belum. Dan ya, adegan pelangi-pelangi alangkah indahnya ini kita skip aja ya guys. Sampai bersambung. Pasti ada pelajaran dalam setiap kebaikan, pasti punya tujuan. Entah apa tujuannya, akankah bisa merubah dunia? Kita berusaha terus mencari kekuatan apa yang kita miliki. The gifted, siswa-siswi pilihan. The gifted punya kekuatan. Masih menjadi misteri, untuk apa semua ini? Bertanya-tanya dalam hati, apa tujuan semua ini?